Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Dan hari ini tuh biasa ya, gue kalau masuk tuh bau review laptop productivity kayak biasa. Gue lama-lama tuh kayak siapa aja productivity guru tuh. Nah, gue pokoknya lama-lama jadi dia, tapi gue bagian laptop gitu. Dan hari ini laptop yang gue bakal review ini laptop yang gue nggak sangka-sangka kenceng. Dan harganya tuh murah banget. Ini gue beneran murah ya, jadi jangan lo skeptis dulu. Ini lo bisa lihat nih Acer ya, tuh ya. Ini tuh beneran murah nih. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kita intro dulu guys. Laptop ini adalah laptop Acer Swift X ya, dengan harga yang start di harga 12 jutaan ya. Ini beneran murah. Ini performanya tuh bener-bener apa ya, ngeri gitu. Dan kalau kalian lihat Swift X itu memang dari dulu emang difokuskan ke laptop productivity yang harganya rada miring. Dan di sini yang gue pegang ini performanya itu sudah diisi ya, dijalankan oleh Ryzen 5 5600U dan RTX 3050. Untuk RAM doi udah pakai 16GB LPDDR4X. Jadi dia nggak usah di-upgrade untuk RAM-nya, tapi dia udah dapat SSD 512GB. Dan kalau untuk SSD tentunya bisa di-upgrade. Dan tadinya gue pikir nih laptop bakal biasa aja gitu. Emang productivity apa sih yang bakal lo lakukan dengan laptop seperti ini? Tapi ternyata performanya lumayan out of mind gitu. Karena dengan form factor yang 14 inci, dia bisa melakukan beberapa pekerjaan yang cukup berat gitu. Untuk desain sendiri lo bisa lihat ya di sini Swift X nih pakai desain lamanya. Karena belum di-refresh, nggak kayak Swift 5 yang udah di-refresh ke versi desain 2022-nya yang jauh lebih minimalis ya. Dan ini walaupun pakai desain lama, ini tetap enteng, tetap ringan, port tetap lengkap, walaupun di sini tetap pakai charging portnya yang lama, yang barel. Dan di sini udah dapet display port, karena ini yang versi AMD ya. Terus di sini ada HDMI, di sini ada Type A kayak biasa. Di sini ada headphone jack, Kensington lock, sama Type A juga, dan ada indikator baterai dan lain-lain lah ya gitu. Untuk port sendiri dia masih lengkap, walaupun desainnya kurang minimalis aja menurut gua. Dan kalau masuk ke dalamnya, ini untuk ukuran layarnya itu udah 14 inci ya. Layarnya IPS, udah 100% sRGB, jadi untuk konsumsi konten yang di online gitu, konten online yang nggak crafted kayak lu nonton film, itu dia udah akurat warnanya. Ya, kalau buat nonton film sebenarnya masih akurat sih, kecuali lu memang pekerjaannya adalah grading gitu, atau lu mungkin editor, lu mungkin bisa melihat beberapa kayak warna-warna yang kok warnanya kayak kurang kayak aslinya gitu, atau nggak kayak reference-nya. Nah, tapi kalau sRGB udah aman banget, udah cakep lah. Kalau untuk mata orang awam mah udah bagus banget malah warnanya. Walaupun di sini bezelnya udah tipis banget ya, tapi gue bukan big fan untuk bezel yang rada nonjol begini. Tapi gue bisa pahami untuk nekan cost kemungkinan besarnya, makanya bezelnya agak nonjol. Walaupun ini minor detail banget, tapi gue suka sama layar yang emang bezelnya tuh flush. Jadi satu sama layar emang kelihatannya jauh lebih elegan, jauh lebih mahal juga kelihatannya. Laptop ini punya bobot 1,3 kg dan ketebalannya itu 17,9 mm alias 1,79 cm. Jadi bisa dibilang ini laptop yang cukup tipis ya, cukup kompetitif dalam ketebalannya gitu. Dan laptop ini udah portable banget karena dia udah 14 inci, dan baik lagi si Acer tuh ngomong laptop ini tuh untuk content creator yang butuh laptop portable gitu, yang kontennya tuh nggak yang seberapa berat-berat banget gitu, yang butuh editannya. Mungkin dia sosial media gitu, atau mungkin dia ngedit vlog gitu ya. Ini sangat mumpuni laptopnya kalau kata Acer. Nanti tesnya di belakang, ntar gua kasih lihat. Turun ke bawah, ini ada keyboard yang sebenarnya layoutnya tuh nggak masalah dulu, tapi sekarang setelah gue mencoba layout barunya si Acer, tentu yang baru jauh lebih baik gitu ya secara travel distance segala macem. Tapi sebenarnya layout ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Untuk backlightnya juga udah ada, tapi ya backlightnya keluhan gua di Swift X yang zaman dulu sebenarnya seri Swift sih. Backlight keyboardnya tuh agak apa ya, kayak bintiknya tuh kayak nggak rata gitu loh. Kalau dilihat dari depan gitu kan, lu kelihatan tuh kayak bawah keycapsnya gitu ya, jadi kayak kelihatan agak nggak rata aja gitu lampunya. Ya itu emang komplain pribadi aja sih, nggak semua orang peduli sama lampu-lampunya juga. Dan turun ke touchpad, ini touchpadnya bisa dibilang maksimal dan nggak juga ya, karena emang si dagu bawahnya ini nggak lebar, dan touchpadnya ini mungkin bisa dibilang 80% dari lebar dagunya, tapi menurut gue masih agak terlalu kecil. Karena pas gue pakai memang gue agak sering nabrak ke samping-samping sini. Ya walaupun kalau yang paling sering sih bagian atas sih. Bagian bawah tuh jarang sampai ke ujung-ujung banget, tapi bagian atas yang paling sering gue nabrak ke samping-samping. Dan kemarin gue sempat diminta untuk ngobongin webcamnya, dan webcamnya sendiri ya oke aja gitu untuk lo buat meeting atau buat apa ya, buat meeting sih biasanya kalau webcam ya. Tapi
karena dia belum ada IR kamera. Biasanya kalau udah ada Windows Hello IR kamera itu dia biasa ada teknologi noise reduction-nya, dan di sini belum ada. Jadi bisa dipahami, tapi memang untuk kualitasnya sendiri oke aja karena belum ada noise reduction-nya juga gitu. Tapi one last thing, gue agak skip tadi ya, untuk si barrel portnya ini mungkin udah bisa diganti sih di next iterasinya ke Type-C, karena kan Type-C udah ada yang 65 sama 100 watt dan upcoming-nya tuh 240 watt, jadi udah bisa diganti. Kalau untuk ngomongin bodinya sih segitu aja, dan kita lanjut ngomongin ke jeroannya. Untuk performa sendiri, laptop ini sih surprisingly di harganya sangat kompetitif ya, apalagi dengan laptop-laptop yang sekelas gitu harganya, atau bahkan lebih mahal gitu dari si Doi gitu. Dan laptop ini juga nggak panas yang berlebihan, dimana kalau gue pakai di atas paha gitu ya, gue sesuai namanya laptop, itu masih nggak yang mengganggu dan nggak bikin risih gitu, dan panasnya tuh masih nyaman lah gitu, nggak yang parah banget gitu. Laptop ini kan tadi gue sebutkan dia pakai prosesor AMD Ryzen 5600U, dan dengan TDP yang cuma 15 watt ya, dan jumlah core dan multithread yang sebanyak 6 core 12 thread. Laptop ini sangat-sangat kencang gitu. Dan lo bisa lihat sendiri lah di benchmarknya itu ya, sangat-sangat kompetitif gitu. Dan lagi RTX 3050-nya, dia punya TGP tuh di 30 watt, dan bisa main, bahkan gue coba main RDR, gue setting low di 1080, masih jalan coy. Masih cukup nyaman lah, walaupun nggak 60 fps full ya. Apalagi kalau ngomongin game-game e-sport gitu, kayak Valorant, Dota, LoL, itu udah pasti bisa disikat sama nih laptop. Karena yang gue tes tadi itu RDR. Walaupun sebagai catatan RDR tuh pakai Vulkan ya, dan Vulkan itu lumayan efisien gitu untuk ngomongin API-nya ya. Dan laptop ini kan harusnya untuk productivity ya, kalau yang ukuran segini, itu sebenarnya udah nggak perlu dibicarakan lagi ya, karena udah pasti bisa gitu. Kayak ngomongin ngedit, seperti tadi lo lihat di benchmarknya itu, ngedit tuh sama sekali nggak ada masalah, apalagi lo ngeditnya di resolusi 1080, bahkan di 4K. Kalau memang 4K-nya yang high res dan flat gitu ya, gue bisa sarankan untuk lo ingest aja footage-nya. Tapi kalau ngomongin resolusi 4K aja gitu, ini udah mumpuni banget. Dan lagi RAM-nya udah 16GB, karena kalau ngedit 4K itu emang agak berat untuk playback-nya dan membutuhkan RAM yang lumayan tinggi gitu ya. Dan di sini udah sangat mumpuni, dan gue coba nggak ada masalah. Bahkan untuk gue jalankan Puget Bench yang memang lebih berat ya, Puget Bench tuh lumayan berat. Catatan dari gue tuh memang dia footage-nya tuh 4K, tapi seinget gue tuh warnanya itu di 444 bukan 422, karena kebanyakan kamera, mungkin kamera mirrorless yang emang buat ngevlog aja gitu ya. Dan kamera handphone kebanyakan ngerekamnya di format warnanya 422 dan nggak seberat itu gitu. Dan kalau lu ngomongin kamera sinema biasanya baru tuh di 444, dan itu memang berat banget gitu filenya untuk playback. Untuk Photoshop sendiri pun selama ini gue pakai nggak ada bottleneck apapun, nggak ada yang berarti untuk bikin thumbnail segala macam, untuk editing, untuk efek segala macam, gue nggak ada masalah sama sekali di sini. Dan memang ada beberapa efek yang emang udah obsolete ya, yang baru membuat tuh laptop ini lumayan berat gitu. Dan untuk gue sendiri sih ini nggak terkuku untuk content creator aja. Menurut gue anak kuliahan, untuk mungkin arsitek yang membutuhkan laptop untuk showcase desainnya aja, untuk anak teknik aja gitu, masih bisa. Untuk anak-anak yang SMK gitu yang ngambil multimedia, ini bisa banget. Karena gue tahu kalian membutuhkan laptop-laptop yang murah tapi bisa untuk ngerjain tugas kalian gitu. Dan untuk anak yang suka ngedit gitu ya, ini laptop masih bisa lah gue rekomendasikan, walaupun dia form factor-nya kecil, tapi kan lu bisa colok monitor eksternal gitu ya. Kesimpulan gue untuk laptop ini adalah laptop yang fokus di price to performance gitu, karena memang desainnya yang penting minimalis aja desainnya, tapi yang didahulukan tuh emang performance-nya di laptop ini. Padahal pakai Ryzen 5600U aja udah segini, dan dia punya SKU yang di atasnya lagi, yang versi Ryzen 7. Yang harganya ditaruh di sini aja nih, ya, ditampilin aja. Gua nggak inget harganya kalau yang pakai Ryzen 7. Tapi kalau untuk si laptop ini, walaupun harganya murah, yang gue suka dari Acer adalah dia nggak memangkas port ataupun fitur yang ada di laptop ini. Semuanya masih lengkap, tetap dikasih backlight, keyboardnya itu sebasic itu pun kadang suka dipangkas ya, backlight keyboard ya. Dan untuk port-port sendiri masih lengkap ya, nggak ada yang dikurang-kurangin, tetap dapat Type-C untuk DisplayPort segala macam, gue suka. Terlebih lagi di sisi harganya yang cuma 12 jutaan startingnya, itu menurut gue sangat-sangat kompetitif gitu dengan beberapa laptop yang harganya sama, karena beberapa laptop ada yang menjuarakan layarnya, ada beberapa laptop yang memang menjuarakan jeroannya, bahkan ada yang menjuarakan form factor-nya doang yang 4:3. Dan di sini menurut gue laptop ini cukup all-rounder, semuanya standar, tapi memang yang didahulukan performance-nya, tapi dia nggak memangkas sisi lainnya, karena beberapa laptop adalah yang harganya mirip-mirip tapi performance-nya justru dipangkas gitu. Tapi untuk Acer, good job doing
buat Acer Swift X ini. Dan segitu aja dari gua. Harusnya ini udah end screen. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow Instagram pribadi gue di @wi__nko. Follow Instagram kita di @thelazymonday. So segitu aja, bye-bye guys.